Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Yulianti Basri, berikut sorotan sepekan bontangpost.id. Kita ke informasi pertama, Polres Bontang mulai menggelar Operasi Zebra Mahakam 2021. Dalam operasi ini tidak ada razia yang dilakukan guna menghindari kerumunan di tengah pandemi. Polisi lebih mengedepankan himbauan dan pencegahan. Operasi yang berlangsung sejak 15 sampai 28 November 2021 ini melibatkan 90 personel gabungan terdiri dari Polri, TNI, Polisi Militer, Satpol PP, dan Dinas Perhubungan. Kapolres Bontang AKBP Hamam Wahyudi melalui Kasat Lantas Polres AKP Edi Haruna mengatakan, dalam operasi ini tidak akan ada razia. Peniadaan razia di suatu lokasi tertentu wilayah itu untuk menghindari terjadinya kerumunan di tengah pandemi COVID-19. Polri lebih mengedepankan upaya humanis dan pencegahan. Nantinya personil gabungan bakal lebih rutin menggelar patroli, utamanya di kawasan rawan kecelakaan dan area yang kerap digunakan untuk balapan liar. Beberapa titik yang telah dipetakan diantaranya Jalan Es Parman atau di depan RSUD Taman Husada, Lok Tuan, dan Tanjung Laut. Selain mengingatkan untuk tertib dalam berlalu lintas, dalam operasi ini pihaknya juga bakal melakukan sosialisasi kepada masyarakat perihal protokol kesehatan, mengingat situasi saat ini masih dalam pandemi. Informasi selanjutnya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah memutuskan 25 sekolah diperbolehkan untuk menggelar pembelajaran tatap muka terbatas pada tahap ketiga ini. Kepala Disdikbud Bambang Cipto Mulyono mengatakan jumlah itu mencakup 17 sekolah jenjang sekolah dasar dan 8 SMP. Pihaknya mengatakan kepada sekolah untuk tetap memberikan pelayanan pembelajaran setiap hari dengan membagi siswa yang tidak melakukan PTM terbatas maka diberikan pembelajaran daring. Pengaturan PTM terbatas menggunakan sistem shift. Durasinya untuk jenjang SD dan SMP tiap kelas melaksanakan 2 hari dalam sepekan. Satu ruangan kelas diisi 50% dari jumlah siswa, dengan jarak antar kursi siswa sekitar 1,5 meter. Apabila dalam pelaksanaan PTM terbatas terjadi penularan COVID-19 di sekolah, maka pembelajaran dialihkan ke skema daring. Mekanisme tatap muka terbatas dibuka kembali setelah tracing, testing, dan treatment dilakukan oleh tim gugus sekolah. Dengan jumlah ini, maka satuan pendidikan di Kota Taman yang memulai PTM terbatas sudah melebihi 50%. Diketahui, 66 sekolah sudah mendapatkan lampu hijau memulai PTM terbatas hingga saat ini. Rinciannya 15 sekolah di tahap pertama dan 26 di tahap kedua. Artinya menyisakan 15 satuan pendidikan lagi. Informasi selanjutnya, kecelakaan lalu lintas terjadi di depan gedung Aini Rashifa Tanjung Laut Bontang Selatan. Kecelakaan melibatkan antara mobil pick-up dan pengendara sepeda motor. Akibatnya, 1 orang meninggal dunia. Seorang ibu rumah tangga berinisial NY warga RT 59 Berbas Tengah Bontang Selatan tidak dapat tertolong dalam kecelakaan tersebut. Kecelakaan melibatkan kendaraan mobil pick-up dengan sepeda motor tepat di depan gedung Aini Rashifa pada Kamis 18 November pukul 9.30 waktu Indonesia Tengah. Diungkapkan Kapolres Bontang AKBP Hamam Wahyudi, saat ini sopir mobil pick-up bernomor polisi KT8356DH yang dikendarai oleh Eka warga Tanjung Laut Bontang Selatan telah ditahan di Mapolres Bontang. Sopir telah ditetapkan sebagai tersangka dan terancam 6 tahun penjara. Mobil pick-up dengan kecepatan 40-50 km per jam menyenggol pengendara sepeda motor hingga terjatuh. Adapun korban diduga tidak menggunakan helm, sehingga saat terjatuh dia terbentur aspal dan mengalami luka parah di bagian kepala. Korban dibonceng oleh sang anak yang masih berusia 16 tahun. Korban diketahui hendak berangkat kerja, dia merupakan asisten rumah tangga, sementara tersangka berniat pulang ke rumahnya di Tanjung Laut. Informasi selanjutnya, pemerintah Kota Bontang berupaya dalam menangani banjir, salah satunya lewat optimalisasi Waduk Kanaan. Kepala Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Sumber Daya Air Dinas PUPRK Bambang Permadi mengatakan, pihaknya telah mengusulkan anggaran sebesar 16 miliar untuk optimalisasi Waduk Kanaan. Usulan ini diajukan melalui BenQ Pemprov Kaltim 2022. Selain pengerukan, pengerjaannya nanti meliputi penguatan tebing di area genangan waduk dan pembangunan infrastruktur di dalamnya. Daya tampung waduk saat ini berkisar 300.000 meter persegi. Dengan pengajuan itu diharapkan volume waduk dapat menampung debit air sejumlah 400.000 meter persegi. Secara komprehensif, Bambang menuturkan program penanganan banjir akan terus berkesinambungan.
Pihaknya mendorong selain menggunakan sumber dana APBD Bontang, juga diajukan melalui BanQ maupun APBN. Menurutnya, banjir yang terjadi di Bontang diakibatkan kondisi ekstrim. Bentuknya intensitas hujan tinggi di daerah hulu, daerah aliran sungai. Ditambah intensitas hujan tinggi di area Bontang serta kondisi pasang air laut yang tinggi. Diketahui sesuai master plan, kebutuhan anggaran untuk infrastruktur mencapai 25 miliar, sementara baru terrealisasi 5 miliar pada tahun lalu. Artinya tersisa 20 miliar. Waduk Kanaan memiliki luasan 8 hektar persegi. Sementara sampai sekarang yang baru terrealisasi dikerjakan mencapai 3 hektar. Informasi tadi sekaligus menutup sorotan sepekan kita kali ini. Terus ikuti informasi terbaru kami di www.bontangpost.id. Saya Yulianti Basri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.